Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji Sang Pencipta Allah segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Dan rahmatnya sangat luas bagi orang yang beriman dan patuh, serta hukumannya sangat berat bagi orang yang membangkang dan kafir. Dia telah memudahkan kita agar bisa berhubungan dengannya dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi dengan kalimat Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk menuntut risalah langit. Tidak lagi nabi dan rasul setelahnya, satu-satunya utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta. Dan juga menjadikan sebagai suri tauladan adalah perintah Sang Pencipta Allah, dan mengucapkan salam hormat juga dijadikan ibadah. Dan satu kali salam hormat ini dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan sering kami ucapkan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah. Alhamdulillah, kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bedah buku kita Sahih Hadits Qudsi, dan kita masih dalam bab yang sama, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari awal bab sudah saya katakan berita gembira buat kita, karena kita telah menjadi umat yang besar ini. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah mengingatkan kaumnya tentang kalian. Dan juga dalam hadis yang lain, tidak ada satu umat pun sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian, karena besarnya keutamaan umat ini. Dan kita sudah bahas, kalau saya tidak salah ingat, lebih dari 6 buah hadis dari awal bab, termasuk yang terakhir adalah hadis nomor 95 dengan sanad sahih. Seperti biasa saya reviewkan kembali dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, uridatil umamu bil mausim faraitu ummati fa'ajabatni kathratuhum wa hay'atuhum qad mala'u as-sahla wal jabal faqala ya Muhammad aradita qultu na'am ay rabbi qala wa man ha'ula'i wa ma'a ha'ula'i 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab alladhina la yastarqun ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قال رجل آخر ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. Umat-umat ditampakkan di padang yang luas. Maksudnya Nabi SAW mengatakan diperlihatkan kepadaku seluruh umat-umat ini. Lalu aku melihat umatku, jumlah mereka yang banyak dan rupa mereka begitu mengagumkan. Ya, sampai sini sudah pernah saya jelaskan pertemuan sebelumnya. Jumlah mereka yang banyak, maksudnya jumlah mereka yang paling banyak di antara semua manusia yang hadir di mahsyar pada saat itu. Dan kita sudah tahu kalau sudah tiba kiamat tidak ada manusia baru yang akan diciptakan. Ya, cuma manusia yang pernah hidup saja di muka bumi ini. Kemudian mengagumkan, maksudnya umat Muhammad SAW akan mengeluarkan cahaya dari tubuh mereka, terutama yang tersentuh dengan air wudhu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Mereka sampai memenuhi lembah dan bukit. Allah bertanya, apakah kamu telah ridho? Maka aku menjawab, ya wahai Rabbku. Maksudnya kau ridho enggak dengan jumlah umatmu sampai sebanyak ini aku berikan petunjuk? Maka Nabi SAW mengatakan, ya wahai Tuhanku. Dan makna Rabb artinya pencipta, penguasa. Dia berfirman, Allah, bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Semoga insya Allah kita termasuk di situ.
yaitu orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan pengobatan menggunakan besi panas, tidak melakukan tatayur, dan kepada Robnya lah mereka bertawakal. Jadi ternyata 70.000 orang masuk surga tanpa hisab ini diberikan ciri oleh Nabi SAW. Yang pertama, mereka tidak minta diruqyah. Ini juga sudah kita rincikan. Kalau seandainya seseorang mengalami penyakit atau kena sihir kemudian dia bersabar, maka itu akan lebih besar pahalanya. Kalaupun dia mau berobat dan ikhtiar, tidak disalahkan, ya. Tidak disalahkan, karena Nabi SAW juga diruqyah oleh Jibril alaihissalam, dan banyak sekali sahabat-sahabat yang diruqyah atau saling meruqyah satu sama yang lain. Bahkan Nabi SAW memerintahkan agar Hafsah belajar ruqyah dari seorang wanita peruqyah di Madinah, dan sudah kita rincikan masalah itu, ya. Kalau Bapak Ibu lagi menghadapi masalah, lagi merasa selalu saja ada gangguan syaitan seperti mimpi buruk, ketindihan, ya, bertengkar suami istri tanpa sebab, ya, atau anak terlalu nakal berlebihan, biasanya ada penyakit-penyakit yang gangguan syaitan, maka boleh diruqyah, bukan tidak boleh. Jadi sudah saya jelaskan panjang lebar dari dalilnya di pertemuan yang sebelumnya, dan juga ada bedah buku tentang ruqyah syariah yang sudah ada di YouTube, insya Allah bisa diikuti. Kemudian mereka tidak melakukan pengobatan dengan menggunakan besi panas atau bahasa Arabnya kai. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kesembuhan umatku pasti ada pada 3 pengobatan. Yang pertama, konsumsi madu, dan sudah kita tekankan masalah itu. Madu ini jadikan rutinitas setiap hari. Gula pasir diganti saja, ya. Jadi dipakai madu, maka itu juga lebih baik, baik dalam keadaan kita sakit ataupun sehat, ya, karena ini dipastikan akan menjadi penyebab kesembuhan. Kemudian yang kedua adalah sayapan bekam, ya. Ini sudah sering saya ingatkan. Hari ini kita tanggal 14 Muharram, besok insya Allah 15, tanggal 17, tanggal 19 dan tanggal 21 sunnahnya berbekam, ya. Terutama bagi teman-teman yang sempat puasa selama 3 hari ini, itu sangat efektif, ya, karena puasa yang mulbid sampai tanggal 15 besok, kemudian tanggal 17-nya berbekam. Kalau tidak puasa pun tidak masalah, tapi Nabi SAW pastikan kesembuhan ada di sayapan bekam ini, ya. Kemudian kata Nabi SAW yang ketiga adalah kai, atau menggunakan besi panas. Tapi beliau mengatakan, hanya saja aku melarang umatku menggunakan kai. Jadi besi dipanasin lalu dikagetin di tubuh. Biasanya ini pengobatan atau terapi untuk orang stroke, ya. Dan itu bukan tidak dibolehkan, tetapi hukumnya makruh, karena umumnya dikhawatirkan dia bisa merusak kulit. Tapi bagi orang yang membutuhkannya boleh berobat dengan kai. Karena Nabi SAW pernah mengkai langsung Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Sahabat mulai mati syahid setelah perang Ahzab. Kebetulan dadahnya kena anak panah dan sobek, mengeluarkan darah non-stop. Maka Nabi SAW panaskan besi kemudian menempelkan di tempat itu. Tapi ini pengobatan yang dianjurkan untuk dijauhi. Karena memang sebagian ulama mengatakan khusus kai ini membuat orang ketagihan. Jadi kalau kita sudah sering pakai besi panas dikagetin di tubuh, kayaknya merasa nyaman, jadi akan terus menerus, ya. Makanya dianjurkan untuk tidak melakukannya kecuali darurat. Nah, ciri yang kedua dari orang yang masuk surga tanpa hisab adalah tidak menggunakan besi panas itu, ya. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan tatayur. Dan sudah kita jelaskan, tatayur adalah menggantungkan nasib pada benda. Kalau tatayur diambil dari kata-kata tayr yang berarti burung. Orang-orang Quraisy dulu melakukan 2 hal berhubungan dengan menggantung nasib pada burung ini. Yang pertama, kalau mereka mau safar, misalnya arah timur dan barat, di kanan dan kiri dia, maka dia melepaskan seekor burung merpati,
Kalau dia mau ke arah timur dan burung merpati yang dilepas itu ke arah timur, dia berprasangka akan selamat dan berhasil dalam perjalanannya. Tapi kalau burung itu terbang ke arah barat sementara dia mau ke timur, maka ada kesialan. Dan ini tidak boleh tentunya. Yang menggantungkan nasib pada burung. Mungkin burungnya jantan, lalu melihat burung betina dikejar sama dia, gitu kan. Tapi ini kebodohan, orang kadang-kadang tertayur, masa jahiliyah. Kemudian juga yang kedua adalah mereka mengambil bulu daripada burung itu lalu ditulisi di atasnya lakukan, yang satu bulu satu, bulu yang kedua ditulis tidak melakukan, yang ketiga kosong, ditaruh dalam sebuah kotak, dititipin pada dukun dan peramal mereka. Setiap kali mereka mau melakukan sesuatu, mau pindah rumah kah, mau perjalanan kah, mau menikah kah, apa saja, maka mereka datang ke dukun tersebut, membayar uang, kemudian mereka mengambil dengan cara tidak melihat, masukkan tangannya ke dalam kotak itu, lalu dia ambil. Kalau bulu yang keluar tulisan lakukan, berarti dia anggap dia akan dapat manfaat. Kalau keluar yang tidak lakukan, berarti dia akan sial. Kalau keluar yang tidak tertulis, maka dia harus mengulangi sampai dia mendapatkan salah satu dari kedua bulu tadi ya, yang ada tulisannya. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Saya sudah kasih contoh-contoh seperti di Indonesia sering kita lakukan itu ya. Kalau tangan kanannya gatal, mau dapat duit atau mau keluar duit, tangan kiri mau keluar apalah, saya lupa itu, bolak-balik. Lebih baik dilupa gitu kan. Tapi mungkin kalau tangan kanan kalau tidak salah mau keluarin duit, tangan kiri mau dapat duit, kalau matanya di atas mau senang, kalau di bawah mau sedih, apalah entah kupingnya kalau terasa goyang ya, atau hidungnya atau ini dan segala macam, ini semua tidak boleh ya. Dan saya sudah jelaskan tidak boleh menganggap ada sesuatu yang sial karena waktu, tempat, semua Allah ciptakan ini mulia. Kemudian yang terakhir, mereka kepada Rabb mereka bertawakal, artinya menyerahkan hasil usaha setelah ikhtiar. Saya sudah jelaskan waktu itu makna tawakal, perbedaan tawakal sama tawakul. Kalau tawakal berusaha dulu baru serahkan kepada Allah. Kalau tawakul tanpa berusaha sudah bilang saya menyerahkan kepada Allah. Kalau masih ingat kisah tentang seorang sahabat yang mau hadir dalam majelis Nabi SAW, kemudian dia tidak ikat untahnya sambil dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Kata pada saat kakinya satu masuk ke masjid, untanya lari. Kemudian dia kejar dan unta sulit sekali didapat ya, karena unta bisa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, dia jalan terus gitu. Makanya sering dipakai di padang pasir. Kuasa Allah SWT. Hewan ini justru yang dijadikan sebagai transportasi di padang pasir karena memang membutuhkan hewan yang sekuat dia gitu. Intinya teman-teman sekalian, pada saat dia cari untanya nggak ketemu, dia kembali ke masjid, pengajian sudah bubar. Lalu dia sedih karena nggak dapat ilmu, untanya juga hilang gitu. Maka Nabi SAW tanya, kenapa kau? Dia bilang, ya Rasulullah tadi kisahnya begini. Maka Nabi tegur, mestinya kau lakukan adalah iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu, baru kau bertawakal. Ya, kunci dulu mobilmu, kalau sekarang dan motor baru tawakal. Kunci digantung situ, tawakal lah, nggak akan dicuri, ya hilang, gitu kan. Kemudian Uqasyah berkata, dan Uqasyah nama seorang sahabat, Uqasyah bin Muhsan radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat terkenal dengan ketampanan, ya, keberaniannya. Uqasyah ini langsung berkata pada saat itu, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam golongan mereka. Jadi dari sekarang ya Rasulullah, aku dapat tiketnya nih, 70.000 itu salah satunya aku masuk surga tanpa hisab. Dan ini kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana di zaman itu, karena Nabi SAW langsung bisa dapat instruksi dari langit, maka orang bisa langsung minta gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau termasuk ya dari golongan itu. Atau Nabi SAW berdoa, ya Allah masukkan dia ke dalam golongan itu. Kemudian seorang pria lain berdiri berkata, berdoalah kepada Allah agar juga memasukkan ke dalam golongan mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, Uqasyah telah mendahuluimu. Hadis ini riwayat Ibn Hibban dan Ahmad. Di sini sebagian ulama hadis ada yang mengatakan, memang Uqasyah adalah orang yang layak mendapatkan itu, sementara sahabat yang satu lagi belum layak ya untuk mendapatkan itu. Salah satu maknanya.
Tapi Nabi SAW tidak ingin menyinggung, nggak mau mengatakan kau tidak layak. Tapi Nabi SAW menggunakan bahasa kiasan dan santun, bahwasanya Uqasyah telah mendahului kamu. Bisa bermakna itu. Bisa juga bermakna Nabi SAW dengan hikmah dan kebijaksanaannya, memang tidak langsung menunjuk semua pada saat itu, agar terbagi kepada seluruh umatnya. Ya, agar terbagi kepada seluruh umatnya. Ada riwayat lain menjelaskan bahkan 700.000. Bukan 70.000 tapi 700.000, karena ada riwayat juga menjelaskan di setiap 70.000 itu, setiap orang di antara 70.000 itu membawa 70.000 yang lain. Dan insya Allah ini adalah rahmat Allah yang sangat luas. Ini tentu sudah kita paparkan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya, ini saya mengingatkan saja. Kita masuk ke hadis kita pada pagi ini, hadis 96 dengan sanad sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, qalat Quraisyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u lana rabbaka an yaj'ala lana as-safa dhahaban wa nu'minu bik. Qala wa taf'alun? Qalu na'am. Qala fada'a fa'atahu Jibril faqala inna rabbaka azza wa jalla yaqra'u 'alayka as-salam wa yaqul in syi'ta asbaha lahum as-safa dhahaba. فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة قال بل باب التوبة والرحمة. Kaum Quraisy berkata kepada Nabi SAW, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami agar menjadikan untuk kami bukit Safa menjadi emas dan kami akan beriman kepadamu. Beliau lalu bertanya, apakah kalian akan melakukan itu? Maksudnya beriman kalau seandainya ini ya, berubah betul-betul bukit Safa menjadi emas. Maka mereka menjawab, iya. Kemudian beliau berdoa. Lalu Jibril datang dan mengatakan, sungguhnya Rabbmu yang maha mulia dan maha tinggi mengucapkan salam kepadamu hai Muhammad dan berfirman, jika kamu ingin maka bukit Safa akan menjadi emas untuk mereka. Kemudian barang siapa yang kafir setelah melihat kejadian itu atau setelah itu, maka aku, kata Allah, akan mengazabnya atau menyiksanya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang makhluk pun. Jika kamu ingin opsi yang lain, maka aku bukakan untuk mereka pintu taubat dan rahmah. Maka Nabi SAW menjawab, bahkan aku ingin pintu taubat dan rahmah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini seperti biasa teman-teman, kita akan bedah menjadi beberapa bagian untuk diambil pelajaran darinya. Tentu pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bila adalah sepupu Nabi SAW, dan Ibnu Abbas, anaknya Abbas, nama dia adalah Abdullah. Ya, cuma biasanya orang Arab meringkas, kalau tidak menyebutkan nama orang, dia bisa menyebutkan Ibnu, disebutkan nama ayahnya. Ibnu laki-laki, kalau bintun perempuan. Ya, jadi biasa diringkas begitu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia dan ayahnya adalah sahabat, dan Abbas adalah paman Nabi SAW. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini adalah sepupu beliau. Kaum Quraisy berkata kepada Nabi SAW, dan Quraisy adalah nama orang, salah satu nama yang dimiliki oleh Fikhir. Dan Quraisy ini orang Arab punya satu tradisi, kalau seseorang itu punya kelebihan fisik, paras wajah, harta, kedudukan, keturunan, semuanya di atas umumnya orang, dia melimpah sekali, maka biasanya dia ditokohkan, kemudian bisalah ternisbatkan suku dengan namanya dia. Jadi suku ternisbatkan pada dia. Makanya banyak suku-suku itu sebabnya lahir dari orang-orang yang seperti ini. Nanti suku ini ternyata kembali kepada induk suku yang ini. Nanti suku ini kembali kepada induk suku yang ini. Ya, seperti itulah. Dan Quraisy adalah nama seseorang yang akhirnya menjadi nama suku. Berkata kepada Nabi SAW, dan diistilahkan dengan kaum Quraisy berarti lebih dari 3 orang atau 2 orang yang meminta kepada Nabi SAW.
Karena kaum itu diistilahkan 3 orang ke atas. Ya. Kaum Quraisy berkata kepada Nabi SAW, apa yang mereka minta? Ada nanti di sini kita sebutkan permintaannya ya. Berdoalah, potongan yang selanjutnya, berdoalah kepada Rabb-Mu untuk kami agar menjadikan untuk kami Bukit Safa menjadi emas dan kami akan beriman kepadamu. Kita tahu semuanya yang pernah umrah atau haji tahu Bukit Safa ya. Walaupun sekarang tertutup kebanyakan dengan bangunan masjid, Masjidil Haram. Tapi Bukit Safa pasti dilewati oleh setiap orang yang umrah atau haji karena ada sa'i berjalan antara Safa dan Marwah yang pernah Ibunda Hajar alaihissalam melakukan perjalanan untuk mencari air buat dirinya dan anaknya Ismail alaihissalam. Kisah yang masyhur masalah itu. Maka Safa itu di zaman Quraisy sangat menonjol dan termasuk bukit yang sangat tinggi pada saat itu ya. Maka orang-orang Quraisy selalu menjadikan Safa, apalagi memang syariat haji dan jalan sa'i antara Safa dan Marwah ini sudah ada dari zaman Ibrahim AS dan Quraisy melakukan itu. Walaupun mereka menyembah berhala, tapi dari satu sisi mereka juga melakukan ibadah haji. Ya. Makanya diistilahkan untuk orang-orang Quraisy, mereka adalah orang musyrik. Musyrik artinya beriman sama Allah, tapi mempartnerkan Allah dengan makhluk. Nah pada saat itu mereka minta. Ya, sebenarnya riwayatnya tidak berdiri sendiri teman-teman sekalian, dan saya sudah bedah di kajian Sirah Nabawi. Kalau teman-teman melihat kajian Sirah Nabawi fase Mekah, ya, fase Mekah di 13 tahun pertama dakwah Nabi SAW, salah satunya ada kejadian besar ini. Orang-orang Quraisy melihat pada saat baginda Nabi SAW sedang tawaf, maka mereka berkata, wahai Muhammad, apakah kau mau kami beriman? Maka tiba-tiba Nabi SAW berhenti dari tawafnya. Lalu balik ke arah mereka mengatakan, tentu saja. Karena Nabi SAW diutus memang untuk menyebarkan dakwah ini. Maka mereka mau mengatakan, kalau kau mau kami beriman, maka turunkanlah kitab dari langit yang kami bisa pegang dengan tangan kami. Maka Nabi SAW mengatakan, itu keinginan itu di tangan Allah. Kalau Allah mau, Allah tuh enggak. Kalau tidak, saya tidak bisa janjikan itu. Maka yang satu lagi mengatakan, kalau begitu datangkan malaikat-malaikat supaya kami lihat dengan mata kepala kami. Nabi SAW menjawab, Allah akan datangkan kalau Allah mau, bukan di tangan saya. Saya bisa mintakan, tapi tidak bisa saya pastikan Allah kasih atau tidak. Ya saya berusaha. Ada lagi yang mengatakan, kalau begitu gantilah ya, Gunung Safa menjadi emas seperti bahasan hari ini. Kata Nabi SAW, kalau Allah mau Allah lakukan, tapi kalau tidak, maka tentu tidak terjadi. Lalu Allah mengatakan, hai Muhammad, kau belum penuhi permintaan kami. Kalau begitu, bangkitkanlah Quraisy, Fikhr, ya, dan juga beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang sudah meninggal di depan mata kami, biar kami bisa bertemu. Kata Nabi SAW, kalau Allah ingin, Allah lakukan. Maka mereka mengatakan, hai Muhammad, kau tidak memberikan apa-apa nih, gitu kan. Itu dalam kajian-kajian sirah atau buku sirah disebutkan seperti itu. Kalau dalam hadis ini langsung dibahas tentang Gunung Safa saja. Maka pada saat itu, kalau riwayat kita ini menjelaskan Nabi SAW sudah mau berdoa, memberikan apa yang semua mereka minta. Jadi bukan cuma Gunung Safa berubah menjadi emas, tapi orang-orang tokoh Quraisy yang sudah mati dihidupkan, malaikat datang, gitu kan, dan seterusnya. Maka pada saat itu Jibril datang dan mengingatkan sambil mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu dan menawarkan apa yang mereka minta akan dikasih. Tapi ingat, ada syaratnya. Kalau apa yang mereka minta sudah dikasih, lalu masih ada yang kafir, maka akan aku siksa, tidak pernah aku siksa satupun makhluk seperti dia. Maksudnya siksaan yang sangat berat, gitu kan. Maka Nabi SAW pada satu dikasih opsi yang lain. Atau aku bukakan pintu rahmat dan taubat. Artinya, kau berdakwah saja. Mereka terima, nggak terima itu nggak ada masalah. Kalau yang bersalah nanti merasa bertobat, ingin kembali, ya sudah, saya akan maafkan. Seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu aku bersabar dan berharap pintu rahmat dan taubat.
Nah pada saat itu teman-teman sekalian, di sini dikatakan atau ada kita ambil pelajaran lain dari hadis ini, Nabi SAW berdoa, tapi Nabi sempat mengatakan, apakah kalian akan beriman kalau aku minta itu, kalau Allah kasih? Ini mirip dengan kasus Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Salah satu mukjizat Nabi Saleh adalah unta, ya, unta betina. Jadi orang-orang kafir dari kalangan Nabi Saleh ini, itu waktu Nabi Saleh lagi berdakwah di padang pasir, ya, kalau teman-teman mungkin satu waktu umroh insya Allah, kemudian bisa memang berpapasan, ya, karena Saudi sekarang sudah membuat itu seperti tempat yang bisa dikunjungi, Madain Saleh namanya, tempat negerinya Nabi Saleh dulu. Tapi anjurannya untuk kalau lewat ke sana pun kita harus bersedih dan mengenang bagaimana Allah menghukum mereka. Tidak boleh kita jadikan sebagai tempat untuk bersantai-santai misalnya, karena memang itu tempat yang pernah disiksa. Di situ ada gunung, saya pernah lewat sana, ada satu gunung yang memang diyakini secara histori tempat keluarnya unta Nabi Saleh. Nah di sekitar itu Nabi Saleh dulu berdakwah, kemudian pengikutnya yang kafir mengatakan, hai Saleh, apa kau mau kami beriman? Kata Nabi Saleh, tentu saja. Lalu mereka bilang, kalau begitu keluarkan dari gunung ini unta betina. Ya. Waktu itu bagi mereka unta itu punya nilai yang sangat besar. Dan mustahil sekali unta bisa keluar dari gunung. Ya, seakan-akan unta itu adalah anaknya gunung itu, kayak nggak mungkin gitu. Apalagi mereka minta unta betina besar. Tidak cukup, hai Saleh. Unta itu harus bisa memberikan susu satu negeri ini. Satu ekor tapi bisa berikan susu seluruh negeri ini. Maka Nabi Saleh alaihissalam berkata, kalau Allah memberikan apa yang kalian minta, beriman gak? Mereka bilang iya, kami akan beriman tentunya. Dari gunung keluar unta, lalu bisa berikan susu semua negeri ini, tentu. Maka depan mereka Nabi Saleh berdoa. Dan Allah kabulkan. Depan mata mereka terbelahlah gunung itu, keluarlah unta betina sebagai tanda kebesaran Allah. Dan unta itu subhanallah, penduduk negeri Nabi Saleh ini hanya meletakkan wadah, ya, di depan rumah mereka, dan unta ini yang datang, ya, dengan tidak perlu diperah susunya, itu tuangkan susu sendiri. Semua satu negeri, ya, ribuan rumah, semuanya dapat seperti itu. Semuanya dapat seperti itu. Ternyata orang-orang kafir yang dasarnya memang tadinya nggak mau beriman, mereka niatnya ingin mempermalukan Saleh supaya berhenti berdakwah. Tidak suka itu, maka mereka membunuh unta tadi. Dan gara-gara itu Allah binasakan mereka. Ya, orang-orang yang kafir dan orang yang beriman selamat bersama Saleh alaihissalam. Jadi sebenarnya lebih dekat seperti perbuatan kaum Nabi Saleh kepada, ya, kepada Nabi SAW, begitu juga Quraisy ingin lakukan pada Nabi SAW. Mereka hanya ingin mempermalukan Nabi SAW. Makanya di sini Jibril memberikan pilihan kepada Nabi SAW. Hati-hati loh, Allah kasih loh semua ini, tapi akan dihukum seperti kaum-kaum sebelumnya. Maka Nabi SAW sebagai bentuk rahmatnya kepada umatnya, beliau mengatakan tidak, kalau begitu saya pilih opsi yang lain saja. Saya akan berdakwah, mereka beriman, alhamdulillah. Tidak beriman ya sudah, gitu kan, berarti nasibnya gitu. Nah, kalau yang beriman, yang bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Ada potongan yang lain bisa diambil pelajaran di situ, adalah perkataan Jibril alaihissalam, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam kepada Muhammad. Ya, jadi pengucapan salam, kirim salam, ini ada dalam syariat kita, ya. Ada dalam syariat kita. Jadi boleh kita mengatakan, saya sampaikan salam saya pas kita misalnya mau keluar kota gitu. Maka itu boleh. Ya, dan kalau dikatakan salam, misalnya kita mengatakan ada salam dari fulan. Ya, kalau dia laki-laki kita mengatakan alaika, misal orang yang membawa salam itu, yang membawa salam itu kita mengatakan untukmu juga salam itu, alaika wa alaihi salam, dan untuknya juga salam orang yang mengirim itu. Kalau perempuan alaiki wa alaihas salam, ya. Maka ini menjawab salam tersebut. Ya, ini bagian daripada agama kita, jadi dibolehkan. Makanya Allah SWT menitipkan salam, mengirim salam kepada Nabi SAW. Jadi sering terjadi. Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhu juga pernah menerima salam ya, dari para murid-muridnya dan dijawab oleh beliau. Ya. Kemudian potongan yang lain adalah tentang masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mengubah dan mendatangkan apa yang telah diminta oleh manusia dan mereka tidak beriman, maka azabnya akan datang. Jadi jangan pernah teman-teman sekalian menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal orang mengatakan, kalau saya sembuh saya akan melakukan ini dan itu. Ternyata dia nggak lakukan. Ini berbahaya. Karena kalau Allah sudah berikan, maka tugas kita harus bersyukur kepada Allah. Gitu kan? Ini ada istilah nazar ya. Bernazar. Maka kalau kita sudah bernazar, ya sudah. Kalau diberikan sama Allah harus kita penuhi. Dan tidak perlu teman-teman, untuk beriman kepada Allah tidak butuh pembuktian yang terlalu berlebihan. Memang kalau kita lihat fenomena di sekitar kita, ada seorang Arab Badui pernah ditanya, bagaimana kau bisa kenal Tuhanmu padahal kau tidak melihatnya? Bagaimana bisa kau beriman, kau mau patuh kerjakan perintahnya? Dia mengatakan, sesungguhnya kotoran hewan yang ditemukan tergeletak di tanah membuktikan kalau ada hewannya. Gak mungkin tiba-tiba ada kotorannya tanpa ada hewannya. Dan bekas telapak kaki membuktikan ada orang yang pernah lewat. Gak mungkin tidak pernah. Pasti telapak kaki itu ada orang yang pernah pijakkan di situ. Bagaimana bisa alam semesta sebesar ini, pergantian siang malam, turun hujan, segala macam fenomena yang dengan rapi selalu berjalan setiap hari. Tidak ada penciptanya, gak mungkin. Berarti secara fitrah dia bisa menangkap dia punya Tuhan gitu loh. Ya. Maka ini juga poin tentunya harus difahami teman-teman. Jadi tidak butuh pembuktian yang besar. Tinggal kita mau saja. Dan perlu kita garis bawahi, kita ini sebelum lahir di muka bumi, seluruh ruh kita ini sudah diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dan diambil ikrarnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Allah berfirman kepada seluruh ruh, bukankah aku Tuhan kalian? Semuanya mengatakan benar. Kami menjadi saksi atas itu. Makanya dalam diri kita ada potensi mengenal Allah. Potensi mengenal Allah. Makanya dulu sedikit begini, diingatkan kita bisa berpengaruh dalam jiwa kita. Dan kita ingin mengikuti perintah, ingin meninggalkan larangan, karena memang potensi itu ada. Seorang ilmuwan pernah mengadakan perjalanan, kemudian saya tidak temukan namanya ya, tapi sempat saya angkat di tesis S2 waktu itu, tentang bagaimana dia membuktikan potensi untuk mengenal Allah atau Tuhan itu ada. Tapi orang-orang beriman sudah tahu namanya Allah, namanya sifatnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ada Asma'ul Husna gitu kan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan namanya Allah ini, maka mereka tetap mengatakan ada Tuhan gitu kan. Maka dia mengatakan, saya sudah mengelilingi hampir seluruh kota-kota di muka bumi ini. Saya temukan kota atau desa tanpa pasar, ada yang tanpa rumah, ada yang tanpa sekolah dan seterusnya. Tapi saya tidak pernah temukan desa atau kota yang saya lewati yang tidak ada tempat ibadah. Tidak ada tempat ibadah. Berarti ada potensi mengenal Tuhan. Cuma kalau dia tidak ikuti wahyu, dia sembahnya sembarangan. Ya sembah patung, ya sembah pohon, ya segala macam hal. Sebagaimana sudah kita tahu. Bahkan ada yang sampai menyembah hewan. Ya, seperti kita tahu di daerah India, menyembah sapi dan segalanya. Kemudian potongan terakhir dari hadis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kau ingin hai Muhammad, aku bukakan baginya pintu taubat dan rahmah. Taubat artinya kalau mereka mengaku kesalahan, kembali kepada Allah, taubat. Ya, meninggalkan perbuatan yang salah, taubat, kembali kepada jalan yang benar. Rahmah adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau mereka taubat, mereka mau beriman dan meninggalkan sembah berhala segala macam, maka mereka akan maksimal mendapatkan rahmatku. Dan rahmat Allah artinya mereka akan terpandu, mereka akan dipenuhi kebutuhannya, akan disembuhkan penyakitnya, asal dengan syarat mereka beriman. Itu makna daripada ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau gitu aku pilih taubat dan rahmat. Artinya mereka mengakui kesalahannya, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya akan memberikan rahmat kepada mereka. Allahu a'lam. Ini bahasan kita di hadis 96. Selanjutnya
Hadis terakhir dalam bab keutamaan umat Nabi Muhammad SAW adalah hadis 97 dengan sanad sahih. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia menuturkan, faqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabuh wa kanu idza nazalu anzaluhu awsatuhum atau awsatuhum ففزعوا وظنوا أن الله تبارك وتعالى اختار له أصحابا غيرهم فإذا هم بخيال النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا حين رأوه وقالوا يا رسول الله أشفقنا أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لك أصحابا غيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة إن الله تعالى أوكذني فقال يا محمد إني لم أبعث نبيا ولا رسولا إلا وقد سألني مسألة أعطيتها إياه فاسأل يا محمد تعطى فقلت مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله وما الشفاعة قال أقول يا ربي شفاعتي التي اختبأت عندك فيقول الرب تبارك وتعالى نعم فيخرج ربي تبارك وتعالى بقية أمتي من النار فينبذهم في الجنة. Terjemahannya, para sahabat Nabi SAW merasa kehilangan beliau, maksudnya menghilang Nabi SAW. Dahulu jika mereka singgah, mereka menempatkan beliau di tengah-tengah mereka. Maka mereka terkejut dan mereka menyangka bahwasanya Allah Azza wa Jal telah memilihkan untuk beliau para sahabat selain mereka. Ketika mereka membayangkan Nabi SAW, lantas mereka bertakbir pada saat mereka melihat beliau. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami khawatir bila Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah memilihkan untukmu para sahabat selain kami. Beliau menjawab, tidak, bahkan kalian adalah sahabat-sahabatku di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi membangunkanku. Lalu berfirman, wahai Muhammad, aku tidak mengutus seorang nabi dan seorang rasul, melainkan dia telah memohon kepadaku dengan suatu permohonan yang telah aku kabulkan permohonannya itu. Memintalah, wahai Muhammad, maka permintaanmu akan dikabulkan. Aku mengatakan, permohonanku ialah syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Abu Bakar lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah syafaat itu? Maka beliau menjawab, aku mengatakan, wahai Rabbku, syafaatku, syafaatnya pertolongan, yang aku simpan di sisimu. Rabb yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah menjawab, ya. Kemudian Rabbku akan mengeluarkan sisa-sisa umatku dari neraka, lalu memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis yang panjang lebar ini, teman-teman sekalian, memiliki banyak sekali kandungan ilmu dan hikmah. Potongan yang pertama adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menceritakan para sahabat Nabi SAW merasa kehilangan beliau. Maknanya adalah, pernah satu waktu Nabi SAW sedang bersafar bersama para sahabat, dan yang sering sahabat lakukan adalah mereka meletakkan kemah Nabi di tengah-tengah, lalu mereka mengelilinginya supaya Nabi SAW aman gitu. Satu waktu mereka semua tertidur, kemudian tiba-tiba saja waktu mereka bangun, Nabi SAW tidak ada. Dan ini di tengah tempat yang bukan kota Madinah, di perjalanan. Maka mereka khawatir, apakah Nabi dibunuh, apakah Nabi diculik, atau Nabi memang pergi ya di atas perintah Allah, kemudian Allah memilihkan sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Kekhawatiran jangan sampai kita buat salah nih, sampai akhirnya Allah memilihkan sahabat selain kita nih. Seperti itulah. Maka ini potongan pertama dari hadis adalah bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Dan sudah pernah kita sampaikan teman-teman definisi sahabat itu sendiri
adalah seseorang yang melihat Nabi SAW atau bertemu dengan Nabi langsung. Karena ada juga sahabat yang buta matanya, tidak bisa lihat Nabi. Seperti Ibnu Ummul Maktum. Jadi orang yang melihat Nabi SAW atau bertemu dengan Nabi secara langsung, kemudian beriman pada beliau, dan meninggal dalam keyakinan tersebut, maka dikatakan sahabat. Ya. Dan semua sahabat ini tentunya adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang terpercaya, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, sesungguhnya Allah telah memilih secara langsung sahabat-sahabatku ini. Maka aku terhubung dengan mereka, baik dari sisi kekerabatan, ya, ataupun pernikahan, ataupun memang persahabatan. Ya. Maka terjalin hubungan dengan itu tentunya. Teman-teman, ini poin yang sangat baik untuk dibahas ya. Karena kalau kita kenal seorang sosok yang misalnya memang dituakan, dihormati, orang yang bijaksana, kemudian kita bisa mendekat dengan dia, kita merasa itu poin plus ya buat kita. Sebab dia adalah orang yang mungkin tidak semuanya orang bisa berkenalan, tapi akhirnya kita bisa berkenalan sama dia, bahkan kita menjadi orang yang khusus bersama mereka atau bersama dia. Pasti kita akan merasa bangga dengan itu. Umumnya sifat manusia itu. Maka bagaimana dengan orang yang menjadi sahabatnya manusia terbaik, pemimpin anak Adam? Maka ini sebuah kebanggaan. Dan sahabat-sahabat itu faham masalah itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba, maka Allah menemukan hati Muhammad yang paling bersih dan suci. Maka diangkatlah dia sebagai penutup Nabi dan Rasul. Kemudian ditemukanlah setelah itu hati-hati para sahabatnya lah yang suci dan bersih, yang layak untuk menemaninya. Maka dijadikanlah mereka sebagai sahabat-sahabat. Gitu kan? Oke, kalau ada yang mengatakan, enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi kita jadi sahabat. Iya, kalau kita jadi sahabat. Kalau kita jadi Abu Jahal. Sekarang saja masjid sudah banyak, Quran sudah diterjemahkan, ceramah luar biasa di mana-mana, gitu kan? Masih banyak yang tidak ikuti agama ini, gitu kan? Bahkan Muslim pun tidak mengamalkan dalam hidup mereka. Masjid dengan mikrofon yang keras lewat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih ngobrol, jalan, nongkrong depan masjid tapi nggak sholat. Gitu kan? Apalagi kalau zaman dulu di Mekah nggak ada medsos, Quran masih turun berapa ayat, ada orang buta huruf ngaku nabi, kalau nggak beriman masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Nggak mudah untuk jadi sahabat Nabi di zaman itu kan, karena harus beriman, kalau enggak kafir, bahaya. Bahkan disuruh berperang, menumpahkan darah, mengorbankan harta, itu nggak gampang. Kalau kita sekarang terlalu banyak umat Islam gitu. Dengan ramainya umat Islam ini kita lebih mudah untuk bisa beriman gitu kan. Maka memang sahabat-sahabat ini orang pilihan. Orang-orang pilihan. Makanya mereka memiliki kedudukan tersendiri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah memberikan keberkahan kepada para sahabat-sahabatku. Nanti akan datang zaman setelah aku meninggal. Maksudnya setelah meninggalnya Nabi SAW. Kaumku atau ada kaum dari umatku akan berperang. Lalu mereka akan berkata, ya, apakah ada di dalam pasukan orang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah? Maka ditemukan, kata Nabi SAW, dengan keberadaan dia itulah Allah berikan kemenangan. Setelah itu datang zaman lagi, terjadi peperangan setelah para sahabat-sahabat Nabi meninggal. Maka kata pemimpin perangnya, pemimpin jihadnya, apakah ada orang di pasukan yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah? Jadi bukan menjadi sahabat Nabi, tapi pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah. Maka mereka temukan ada pada para generasi tabi'in. Maka Allah SWT berikan kemenangan pasukan itu karena keberadaan mereka. Ini keberkahannya sahabat. Lalu kata Nabi SAW, datang zaman setelah itu lagi, terjadi jihad, lalu panglima perangnya mengatakan, ada nggak orang yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah? Ya. Jadi orang yang pernah jadi sahabatnya para tabi'in. Sahabat yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah, gitu kan? Jadi generasi yang ketiga, mereka temukan ada, maka dengan itu Allah berikan kemenangan. Jadi keutamaan mereka luar biasa para sahabat Nabi. Ya.
Ini salah satu faktor utama. Saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian usahakan kalau punya kesempatan untuk hadir, selalu dari sini kami ke Blok M untuk membedah biografi sahabat. Ya, kita belajar teman-teman sekalian, lihat bagaimana kehidupan mereka, ambil pelajaran dan hikmah. Subhanallah, saya kadang-kadang setiap susun tema mereka itu tidak sengaja tetesin air mata, melihat ada manusia yang seperti ini, luar biasa gitu. Tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan ibadah-ibadah, jihadnya luar biasa, infaknya luar biasa. Yang sulit sekali untuk bisa ya direnungi di zaman itu bisa terjadi gitu ya. Ya, sebagaimana tentu saya katakan bahwasanya di zaman kita sekarang jauh lebih mudah kenal. Apalagi media dimudahkan oleh Allah SWT. Kita bisa baca apapun, kita bisa melihat banyak sekali bukti-bukti secara ilmiah tentang keberadaan Allah, kebenaran Islam dan seterusnya. Maka ini keutamaan mereka punya kedudukan tersendiri. Bagi yang tidak bisa hadir di Blok M bisa ikuti live ya. Kita lagi di kendaraan lagi, jangan disia-siakan teman-teman. Itu sudah kurang lebih 40 lebih episode sahabat. Khusus biografi mereka saja. Siapa dia, siapa istrinya, siapa anaknya, bagaimana kedudukannya di sisi Nabi SAW. Ada nggak ayat turun tentang dia? Apa yang dia lakukan semasa bersama Nabi SAW, dan kalau dia punya wasiat-wasiat nasihat, maka kita nukil gitu. Semua itu bertujuan sangat besar manfaatnya, karena mereka adalah manusia-manusia mulia yang langsung menemani Nabi SAW. Dan kalau ada salah, dia langsung dipandu oleh Nabi SAW. Dan dalam istilah sahabat ini tidak masuk orang munafik ya, karena tadi kita kembali ke definisi sahabat. Orang yang melihat Nabi SAW atau bertemu dengan Nabi lalu beriman dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Orang-orang munafik tidak lakukan itu. Mereka bertemu dengan Nabi, syarat pertama terpenuhi, tetapi mereka tidak beriman. Mereka kafir, pura-pura Islam, dan mereka meninggal dalam keadaan kufur itu. Makanya Allah SWT menurunkan surah khusus, surah Al-Munafikun, membongkar kedok orang-orang yang pura-pura Islam di zaman Nabi SAW. Baik, ini potongan pertama yang kita ambil dari hadis adalah pada saat para sahabat Nabi merasa kehilangan beliau, karena waktu itu mereka lagi tidur semuanya. Pas bangun tidur mereka temukan Nabi tidak ada. Maka mereka ketakutan sekali para sahabat Nabi. Dan memang mereka sangat memuliakan Nabi SAW ya. Sampai Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia adalah dutanya Quraisy. Kemana-mana pasti dia yang diutus gitu. Karena punya penampilan, wibawa, menguasai banyak bahasa gitu kan. Jadi dia kalau ketemu Kaisar Romawi dia yang pergi. Kalau pergi ketemu Kisra Persia dia yang ketemu. Pergi Najasyi ketemu raja di Afrika, di Ethiopia, dia yang ketemu. Jadi dia yang ketemu kan gitu. Dia mengatakan pada saat dia bertemu dengan Nabi SAW dan dia lihat bagaimana sahabat bermuamalah dengan Nabi, maka dia kaget dan dia gambarkan pada Quraisy. Dia mengatakan, ketahui hai Quraisy, aku sudah mendatangi raja-raja dunia. Belum pernah aku temukan ada sahabat-sahabat pemimpin seperti sahabatnya Muhammad. Belum ada. Seluruh raja dunia yang aku pernah datangi. Dia bilang, demi Allah, Muhammad itu tidak jalan kecuali mereka berlumba-lumba menaunginya. Tutup dengan, kalau kita payung ya sekarang, mungkin zaman dulu tuh orang pakai pelapa-pelapa kurma. Tutupin supaya tidak kena panas. Dan mereka tidak pernah ada yang berani menatap wajah Muhammad karena segannya. Dan ketahuilah kalau Muhammad berwudu dan mengeluarkan riak, ya, bekas air kumur-kumur segala macam, maka mereka pada berlumba-lumba dan menggosok di wajah dan baju mereka. Jadi mereka memuliakan Nabi SAW luar biasa para sahabat itu, ya, luar biasa. Itu digambarkan oleh Urwah bin Mas'ud. Maka ini menandakan teman-teman memang mereka sangat mendudukkan Nabi SAW di kedudukan yang sangat tinggi. Dan ini kemuliaan luar biasa gitu. Bagi mereka tentunya karena mereka bisa melayani Nabi SAW. Kita juga berharap itu gitu kan. Tapi Allah sudah takdirkan kita lahir setelah itu ya. Di sini dikatakan, dahulu jika mereka singgah, para sahabat, mereka menempatkan beliau SAW di tengah-tengah mereka. Supaya selalu terlindungi ya. Maka mereka terkejut, maksudnya terkejut sini pada saat mereka bangun tidur. Dan mereka menyangka bahwa Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah telah memilihkan untuk beliau para sahabat selain mereka. Jadi Allah tanamkan dalam hati para sahabat waktu itu ketakutan, khawatir
Nabi gak ada nih. Kalau bukan ditangkap oleh musuh, maka yang paling dekat adalah Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menemui orang-orang lain yang dianggap bisa jadi sahabatnya, gitu kan? Dan ini memang pernah terjadi secara histori ya, secara sejarah. Setelah 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, 10 tahun, tahun ke-11 terjadilah hiburan Allah SWT untuk Nabi SAW dengan 2 kejadian besar. 10 tahun itu tidak ada yang beriman dari masyarakat Mekah kecuali 153 orang saja. 10 tahun itu bukan waktu yang pendek. Karena orang Quraisy betul-betul mengisolasi. Tidak boleh sama sekali orang interaksi dengan kaum muslimin. Kalau ada orang luar datang tanya, digebukin. Kalau orang dalam di Mekah dikasih hadiah kalau ada yang menyiksa umat Islam. Mencaci maki mereka. Orang Islam kalau jalan di Mekah teman-teman boleh digebukin, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh. Gak ada hukuman. Jadi luar biasa terisolasi. Maka Nabi SAW manusiawi. Beliau merasa sedih, ingin berdakwah. Gimana caranya sampaikan agama Allah ini? Maka beliau pergi ke kota Taif, ditolak juga di kota Taif, bahkan dilempari dengan batu, gitu kan? Maka Nabi SAW sudah nggak tahu harus buat apa. Beliau dulu di bawah sebuah pohon, lalu beliau mengatakan, wahai Tuhanku, ya, sesungguhnya kemana arah hidupku? Kepada masa depan yang tidak jelaskah? Atau ke tangan musuh yang akan memberhentikan dakwah ini atau menyiksaku, gitu. Tapi ketahuilah wahai Tuhanku, kalau kau tidak marah padaku, tidak murka, aku tidak akan peduli. Pokoknya aku akan berdakwah sampai mati, gitu kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad SAW setelah 10 tahun berdakwah begitu. Kau nggak usah khawatir, agamaku ini akan tersebar, gitu kan? Ini prosesnya saja. Untuk membuktikan itu, Allah memperlihatkan Nabi SAW makhluknya yang lain. Pada saat itu terjadilah kasus Isra dan Mi'raj. Nabi SAW melihat makhluk Allah yang mulia, para malaikat. Dan seluruh jumlahnya berlipat-lipat ganda dari jumlah manusia. Semuanya mengakui kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Karena Nabi SAW untuk Mi'raj ke langit, mereka mengatakan, keselamatan untuk wahai Nabiullah. Kemudian dia bertemu dengan di setiap langit Nabi-Nabi, gitu kan. Dan semua Nabi-Nabi ini menyambutnya, selamat datang wahai Nabi yang saleh. Kecuali Ibrahim AS mengatakan selamat datang wahai Nabi Saleh dan anak yang saleh, karena keturunan Nabi Ibrahim AS. Maka beliau melihat kerajaan langit yang luar biasa. Maka otomatis kalau sudah lihat langit, bumi jadi kecil, bukan cuma Mekah. Maka terhiburlah Nabi SAW dengan kasus Isra dan Mi'raj itu. Bahkan dalam riwayat dinukil, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah menulis dalam tafsir surah Isra, menukil riwayat ini bahwasanya Nabi SAW waktu ke Palestina dan mengikat tali borak kuda yang ditunggangi oleh beliau yang bersayap itu. Dan sampai sekarang teman-teman kalau ke Palestina bisa melihat itu tentunya ya. Nah pada saat itu Nabi SAW mengimami ya, seluruh nabi-nabi. Allah mengutus 124.000 nabi. Bagaimana Allah datangkan? Allahu a'lam. Yang jelas pada saat itu hadir semua dan Nabi SAW mengimami mereka. Jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah SWT ini loh. Ya. Ada yang mengakui kau sebagai Nabi. Quraisy itu kecil. Yang kedua, setelah pulang Isra Mi'raj terjadi masuk Islamnya golongan jin Nusaybin. Ini juga Nabi. Ada makhluk Allah yang lain selain malaikat. Ini ada jin datang. Nabi SAW jalan bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di sekitar kuburan Ma'la, ya, kuburan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW menggaris tanah sambil mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan kau lewati garis ini. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat sahih, saya melihat Nabi SAW jalan sampai di kejauhan. Kemudian beliau dikerumuni oleh laki-laki yang kepala mereka seperti kendi-kendi dan menggunakan baju putih. Para jin-jin yang datang, gitu kan. Dan saya waktu itu khawatir, ingin berdiri menolong Nabi. Nabi kasih isyarat dengan tongkatnya dari jauh, suruh duduk. Maka saya pun duduk. Dan saya melihat Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkat beliau. Lalu Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Setelah itu mereka bubar semua. Lalu kemudian Nabi SAW balik lalu mengatakan, hai Abdullah bin Mas'ud, itu saudara-saudaramu dari jin yang telah beriman kepada risalah ini. Dan ketahuilah kalau kau lewat satu langkah dari garis ini, mereka akan membunuhmu. Gitu kan? Tapi di sini Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah SWT ternyata hampir seluruh, bukan hampir, memang makhluk-makhluk ini
Itu umumnya semua mengetahui Nabi SAW. Bahkan sebagai Rasul maksudnya. Nabi SAW setelah dia terputus wahyu 6 bulan, setelah terima di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 6 bulan setelah itu wahyu nggak ada. Karena Nabi SAW ketakutan sekali pada sampai turun surah Al-Muzammil, Al-Muddathir, orang yang berselimut segala macam disuruh Allah SWT bangun. Ketakutan luar biasa. Tapi selama 6 bulan ini adalah menghilangkan rasa takut Nabi SAW dan ada rindu ingin bertemu lagi dengan Jibril agar bisa menerima wahyu. Karena Jibril datang dalam poster aslinya malaikat. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Allah Jibril dengan poster aslinya malaikat dimanapun mataku memandang langit, di sana badan Jibril memenuhi langit. Dan Allah karunia langit, Allah karunia Jibril 600 ekor sayap. Kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Maka Nabi SAW waktu itu setelah 6 bulan, beliau ketemu Jibril lagi, lalu beliau mengatakan, hai Jibril, saya pernah waktu lewat ke Gua Hira itu, waktu awal 6 bulan yang lalu ini, ada saya dengar orang mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari mana itu? Kata Jibril AS dalam hadis Bukhari, itu batu yang mengucapkan salam kepadamu. Jadi batu, air, semuanya ini, makhluk Allah ini mengenal Nabi SAW. Yang tidak mengenal Nabi SAW dan tidak beriman pada Allah segelintir kecil, makhluk kecil dari manusia sama jin saja. Yang lainnya ini semua beriman kepada Allah SWT dan mengetahui risalah Nabi SAW. Beruntunglah kita termasuk orang-orang yang sudah beriman kepada beliau SAW. Baik, kemudian potongan selanjutnya, ya. Jadi di sini para sahabat khawatir Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk beliau para sahabat selain mereka karena memang pernah terjadi, gitu kan? Yang tadi saya ceritakan, Allah SWT perlihatkan para malaikat, bisa saja Allah SWT alihkan persahabatan itu menjadi kepada malaikat atau kepada para jin yang telah beriman. Itu kekhawatiran para sahabat. Nah, mereka sudah merasa senang sekali menjadi sahabat Nabi SAW. Kemudian dalam kondisi mereka khawatir itu, mereka mencari-cari Nabi SAW, maka mereka melihat Nabi SAW dari kejauhan, seperti ada bayangannya. Ya. Dan ternyata setelah mendekat, memang dia Nabi SAW, lalu mereka bertakbir pada saat melihat beliau. Ya, itu yang dimaksud di sini, ketika mereka membayangkan Nabi SAW, maksudnya melihat bayang-bayangnya, melihat dari jauh. Ya. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami khawatir bila Allah yang Maha Suci dan Maha Pura memilihkan untukmu para sahabat selain kami. Jadi itu kekhawatiran para sahabat karena cintanya kepada Nabi SAW. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kita masuk potongan setelahnya. Nabi SAW memastikan, dan ini keutamaan para sahabat. Nabi SAW langsung memastikan pada saat itu bukan 1-2 orang yang Nabi tunjuk, tapi seluruhnya. Kata Nabi SAW, tidak. Nggak ada sahabat lain selain kalian. Bahkan kalian adalah sahabat-sahabatku di dunia dan di akhirat. Dan ini bantahan telak kepada kaum Syiah yang justru mengkafirkan sebagian sahabat. Ya. Nah, nggak mungkin ada sahabat yang kafir gitu. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Yang kafir itu berarti memang dasarnya bukan sahabat. Dia masuk Islam lalu dia kafir. Kan definisi sahabat tadi bertemu dengan Nabi SAW, beriman dan meninggal dalam keyakinan itu. Jadi kalau ada yang sebelum meninggal kafir, murtad, nggak dihapus status sahabatnya. Ya, seperti para penolak zakat yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang tidak sempat taubat, meninggal, atau yang mengaku nabi palsu. Maka semua itu tentunya tidak masuk dalam kategori sahabat gitu. Maka Nabi SAW memastikan mereka akan menjadi sahabat-sahabat Nabi di dunia dan juga di akhirat. Artinya kalian tetap akan dalam posisi yang sama. Karena Allah sudah memilih kalian. Dan ini tentu keutamaan para sahabat. Lalu Nabi SAW gambarkan, apa yang terjadi tadi? Nabi bilang, sesungguhnya Allah membangunkanku. Nah dari kalimat inilah, sebagian ulama hadits mengatakan berarti memang tadinya sahabat dan Nabi SAW lagi tidur. Lagi istirahat. Nah para sahabat lagi tidur, Nabi dibangunkan oleh Allah. Untuk meninggalkan tadi ya komunitas beliau atau perkumpulan para sahabat tadi untuk pergi ke satu tempat yang Allah ingin mewahyukan kepada beliau wahyunya.
Lalu Allah berfirman kepadaku, dan ini potongan hadis yang lain yang kita bisa ambil pelajaran, wahai Muhammad, aku tidak mengutus seorang nabi dan seorang rasul. Ini pernah kita jelaskan teman-teman ya, perbedaan nabi dan rasul ya. Masih ingat nggak? Allahu a'lam. Nabi adalah seseorang yang Allah utus seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Dia tidak bawa syariat baru kalau Nabi. Nabi itu hanya datang, ingatin kaumnya, ingat loh, Nabi sebelum saya pernah bilang begini, ini hukumnya. Jadi beliau cuma melanjutkan saja. Tapi kalau Rasul adalah seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Makanya dari 124 ribu Nabi, Rasul itu sedikit, cuma 313 Rasul. Yang wajib kita imani 25 Nabi dan Rasul. Semua Rasul pasti Nabi, tidak semua Nabi itu Rasul. Ya. Karena kalau Nabi pasti Rasul. Di antaranya adalah yang sudah kita tahu, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Makanya kita bisa bilang, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kita bisa pakai dua istilah. Karena beliau memang seorang Rasul. Dan dengan datangnya Al-Quran berarti ada syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Baik itu Taurat ataupun Injil. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, aku tidak mengutus seorang nabi dan seorang rasul. Ya. Melainkan dia telah memohon kepadaku, kanya besar kata ganti Allah, dengan suatu permohonan yang telah aku kabulkan permintaannya atau permohonannya itu. Nah, dalam hadis ini dijelaskan masalah ini ya. Yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah kasih doa yang diijabah, pasti diijabah. Ya, jadi doa nabi-nabi umumnya diterima. Tapi ada yang diterima, ada yang juga tidak diterima. Tapi ada satu doa, kalau dia minta langsung dikasih. Itu contohnya kata sebagian ulama adalah permintaan Nabi Nuh AS pada saat minta dibinasakan kaumnya. Permintaan Nabi Lut pada saat dibinasakan kaumnya. Allah langsung kabulkan. Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, ya. Nabi Hud, ini semua. Musa AS pada saat minta Fir'aun ditenggelamkan. Maka itu semuanya permintaan yang Allah langsung kabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu membangunkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penawaran itu. Semuanya sudah aku kasih dan mereka sudah mohon semuanya. Sekarang kesempatan buat kau, hai Muhammad. Mohonlah kepadaku, kata Allah. Sekarang kau boleh minta. Apapun yang kau minta sekarang, aku akan kasih. Misal Nabi SAW mengatakan, ya Allah berikan hidayah semua manusia. Itu Allah kasih pada saat itu. Dikabulkan. Gitu kan? Maka Allah berfirman, memintalah wahai Muhammad, maka permintaanmu akan dikabulkan. Lalu aku mengatakan, kata Nabi SAW, permohonanku ialah syafaatku untuk umatku pada hari kiamat. Jadi kecerdasan Nabi SAW luar biasa, kata ulama, dalam permintaan ini. Beliau sudah tahu, ya, karena di potongan pertama hadis atau hadis sebelumnya tadi kalau masih ingat, ya hadis yang kita sempat review ya. Kalau memang umat beliau sudah diperlihatkan paling banyak pada hari kiamat gitu kan. Maka Nabi SAW tidak minta secara khusus umatnya diperbanyak. Karena memang dasarnya Allah terus menyebarkan agama ini. Maka ada hadis Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat kecuali semua rumah di muka bumi akan dimasuki Islam. Baik dengan kemuliaan atau dengan terhina. Di zaman Nabi Isa AS nanti turun di akhir zaman. Itu Nabi Isa akan berhukum dengan hukum Al-Quran. Dan semua harus muslim. Masuk Islam dengan mulia. Dia terima Islam atau dia kalau tidak dihinakan, dibunuh. Itu di zaman Nabi Isa AS. Tidak berlaku sekarang tentunya. Kalau sekarang konsep kita la ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam Islam gitu ya. Maka Nabi SAW tahu umatnya akan banyak. Maka yang beliau minta bukan di dunia. Ya Allah, khusus doa itu yang kau izinkan aku dikabulkan, simpan di akhirat nanti. Untuk apa? Berikan syafaat, pertolongan. Syafaat maksudnya adalah pertolongan agar selamat dari api neraka masuk ke surga. Ini permintaan yang sangat cerdas. Gitu kan? Bagaimana nanti kalau ada umatku masuk neraka, keluar masuk surga ya Allah. Dan ini dikuatkan dengan banyak hadis. Di antaranya hadis lain,
Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, nanti akulah orang yang pertama mengetuk pintu surga, lalu dibukakan untukku. Pada saat malaikat berkata, siapa engkau? Aku mengatakan Muhammad. Kata malaikat penjaga pintu itu, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali kecuali untukmu. Maka aku pun masuk dan aku bertemu dengan zat yang maha perkasa, Al-Jabbar, Allah, di hadapanku. Lalu aku sujud, tersungkur sujud. Lalu Allah SWT mengatakan, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah syafaat, maka aku akan diberikan. Karena ini permintaan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah umatku. Kata Allah SWT, pergilah ke neraka, keluarkan dari umatmu, dari api neraka yang memiliki keimanan seperti dinar. Ya, seperti koin dinar. Gitu kan. Walaupun kecil, begitu imannya, bisa. Gitu kan. Maka Nabi SAW pun pergi mengeluarkan dari umatnya sesuai dengan itu. Setelah itu dikembali, Allah masih mengatakan, pergilah kembali ke neraka, keluarkan dari umatmu yang dalam hatinya seperti setengah dinar itu. Jadi lebih sedikit lagi, Nabi SAW keluarkan. Setelah itu Nabi SAW kembali, Allah masih mengatakan lagi, pergilah Muhammad dan keluarkan dari umatmu yang memiliki keimanan seperti biji sawi. Seperti debu kecilnya. Ya. Biji sawi itu kan kecil sekali. Ya. Seperti pasir atau debu. Gitu. Maka Nabi SAW mengeluarkan pada saat itu. Itu pun kata Nabi SAW, Allah masih berfirman, tertinggal syafaatku. Lalu Allah menggenggam dari neraka satu genggaman yang mengeluarkan banyak makhluk. Kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, dalam riwayatnya dikatakan, di depan surga Allah siapkan nahrul hayat. Sungai kehidupan. Semua umatku yang dikeluarkan, atau semua manusia yang beriman dikeluarkan dari neraka, akan dimasukkan ke dalam sungai tersebut. Lalu kemudian mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Gitu. Jadi mereka keluar dan mereka, tidakkah kalian lihat yang kena cahaya berwarna kuning, ya, dan tidak terkena cahaya berwarna hijau, seperti itulah mereka tumbuh, gitu kan? Masih lemas, gitu, seperti itulah. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, seperti tumbuhan atau tanaman kecil yang tumbuh di saluran air, gitu kan. Maka mereka akan tumbuh tentunya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan diberikan istilah dengan utaqa'ur rahman. Orang-orang yang telah diselamatkan dengan izin Sang Maha Pengasih. Ini syafaat Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan syafaat Nabi SAW dibagi dua. Ada syafaat Nabi SAW untuk manusia diadili. Dan ini pun dibagi dua lagi syafaat yang pertama ini. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Pertolongan umum, pertolongan khusus gitu. Jadi itu disebutkan dalam hadis yang panjang lebar tentang orang nanti kepanasan di mahsyar. Orang sudah nggak tahu harus buat apa. Mereka berharap mereka ke surga atau ke neraka. Karena luar biasa panasnya pada saat itu. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan matahari jaraknya hanya 1 mil saja. Dan 1 mil ini kata perawi hadis, saya tidak tahu 1 mil itu apakah jarak 1 mil jarak perjalanan, 1,5 kilometer itu, atau mil. Diistilahkan juga bagi orang Arab kalau mau pakai celak, wanita mau pakai celak biasanya ada kayunya, itu dicelupin di serbuk celak itu lalu ditarik ke mata. Nah kalau sudah mau kesentuh ke mata, ini namanya mil. Bisa saja matahari sedekat itu, maka manusia akan tenggelam. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam dengan dirinya sendiri. Dan itu Allahu a'lam berapa lama. Maka karena manusia sudah jenuh sekali dan pada saat tersiksa, mereka pun akhirnya mendatangi para nabi-nabi. Datanglah kepada Adam, engkaulah ayah kami yang pertama, manusia yang pertama diciptakan. Mohonlah kepada Allah ya, agar datang menghakimi kami. Kata Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah telah murka hari ini belum pernah murka sebelumnya. Diriku sendiri, dan tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali perbuatan kesalahan ayah kalian. Pergilah kepada Idris juga menolak. Pergilah kepada Nuh kepada Shu'aib, kepada Salih, kepada Hud, terus saja nabi-nabi, sampai akhirnya datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu bagaimana manusia nanti mengenalku pada hari kiamat? Artinya orang yang belum pernah lihat Nabi, jadi tahu, ini ternyata Muhammad itu. Sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka akan datang mengatakan, wahai Muhammad, engkaulah Nabi terakhir, engkau salah satu Nabi yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Gitu kan? Disebutlah kemuliaan Nabi SAW, maka waktu itu suara-suara mereka menggema di seluruh penjuru mahsyar. Maka mereka jadi tahu inilah
Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi SAW sujud di bawah singgasanan atau arsy Allah. Kemudian kata Nabi SAW, Allah membukakan puji-pujian yang belum pernah diajarkan untuk atau kepada orang selain aku. Ya. Jadi Allahu a'lam puji-pujian apa itu khusus untuk Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, dan Allahu a'lam berapa lama aku sujud. Ya, berapa lama aku sujud sampai terdengar Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Maka pada saat itu Nabi SAW melakukan syafaat beliau yang pertama, yaitu dibagi dua lagi, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum adalah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh makhluk diadili pada saat itu. Karena awalnya Allah SWT tidak mau mengadili mereka. Dengan syafaat Nabi SAW, Allah datang menghakimi mereka, baik yang ke surga atau ke neraka, termasuk hewan-hewan. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, pada saat itu Allah akan menghakimi 2 ekor domba, ya, yang Allah akan menghakimi domba yang bertanduk yang telah menanduk temannya. Kenapa dia menanduknya? Semua akan dihakimi oleh Allah SWT. Jadi ini syafaat umum, ya, yang datang untuk seluruh makhluk. Dan di poin pertama, syafaat pertama ini, yang keduanya, syafaat yang kedua adalah syafaat khusus. Ini khusus untuk orang-orang beriman. Khusus untuk orang-orang beriman, di mana mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dimudahkan atau dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka di timbangan amal. Syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi SAW mengeluarkan umatnya dari api neraka. Mengeluarkan umatnya dari api neraka. Ada juga yang mengatakan syafaat itu cuma 2, syafaat umum untuk Allah SWT menghakimi hamba-hambanya termasuk orang-orang kafir dan hewan-hewan, dan syafaat khusus untuk orang beriman yang akan dikeluarkan dari api neraka. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Dan itu makna syafaat. Jadi Nabi SAW meminta, ya, pada saat Allah mengatakan, mintalah hai Muhammad, maka permintaanmu akan dikabulkan. Maka aku mengatakan, permohonanku ialah syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Abu Bakar sempat bertanya untuk memastikan, walaupun Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah memahami makna syafaat dalam bahasa Arab, pertolongan. Tapi untuk lebih jelas lagi, wahai Rasulullah, apa syafaat yang Anda maksudkan? Pertolongan apa nih? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku mengatakan, wahai Rabbku, syafaatku yang aku simpan di sisimu. Maksudnya untuk di akhirat. Bukan di dunia pertolongan itu, tapi di akhirat. Rabb yang maha suci dan maha lalu menjawab, ya maha suci dan maha pemurah menjawab, ya. Maksudnya iya, aku kabulkan. Kau bisa nanti yang terkabulkan itu di akhirat. Kemudian Rabbku akan mengeluarkan sisa-sisa umatku dari neraka. Tentu teman-teman, ada hadis yang lain menguatkan masalah ini, ya. Saya baca dulu sampai akhir hadis, lalu memasukkan mereka ke dalam surga. Tentu maknanya adalah semua umat Muhammad SAW akan masuk surga selama mereka tidak membatalkan keislamannya. Ya. Seperti misalnya orang berbuat kekufuran, murtad, atau dia syirik besar, ya, maka ini bisa membatalkan keislaman. Saya sarankan teman-teman membaca banyak sekali artikel. Ada tulisan yang mulai ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah tentang 10 pembatal keislaman. Maka itu dibaca insya Allah. Dan setahu saya kita sudah pernah bedah, tapi masih baru pembatal keislaman yang pertama. Karena baru kalau tidak salah minggu lalu saya membedah itu di salah satu kantor kajian siang, ya. Tapi di situ bisa dibaca tentunya ada 10 pembatal keislaman, dan kita harus hati-hati dengan itu. Makanya teman-teman, kenapa kita dalam azan ada syahadat, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan semua muslim yang dengar disuruh ikuti, kan? Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan, termasuk dalam syahadat itu. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang mendengar muadzin lalu dia mengatakan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya pada saat dia dengar syahadat, dia juga mengatakan, dan saya juga bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lalu dia mengatakan, raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadir rasulah, dan Muhammad sebagai utusannya, wa bil Islam, dan Islam sebagai agama. Maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu.
motivasi untuk mengulangi syahadat ini dan mengikutinya besar sekali. Karena kata sebagian ulama, bukan mustahil dalam detik-detik hidup seorang muslim bisa terlintas dia kafir. Syahadat itu memperbaharuinya. Begitu juga pada saat kita tahiyat. Semua tahiyat kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gitu kan? Dan pendapat yang banyak dipegangi juga oleh para ulama adalah syahadat itu dibaca dalam semua tahiyat. Gitu kan? Baik tahiyat pertama, tahiyat kedua, gitu kan? Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kan gitu. Maka ini berarti ada pembaharuan dari syahadat tersebut, ya. Dan ini semua teman-teman tentu karena harapan kita, ya, kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan kufur, walaupun naudzubillah masuk neraka dulu dia akan keluar. Tapi kapan naudzubillah Bapak Ibu membatalkan keislamannya, maka syafaat ini akan lepas dari kita. Ya, wa naudzubillah, jangan sampai terjadi tentunya. Makanya Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kunci terakhirnya, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan rusak itu. Ya. Kalau orang melakukan maksiat tentu tidak boleh juga zina, riba segala macam. Tapi selama dia tidak merusak syahadatnya, dia nggak kufur kepada Allah, dia tidak ingkari risalah Nabi Muhammad SAW, maka dia kemungkinan besar mendapatkan syafaat itu. Mendapatkan syafaat itu. Ya. Tapi juga perlu saya garis bawahi dan saya tutup dengan ini. Kalau ada pertanyaan setelah ini silahkan teman-teman sekalian. Yang perlu kita garis bawahi adalah jangan juga berpikir atau menganggap remeh mengatakan kan umat Islam semuanya pasti masuk surga. Ya udah nggak apa-apa deh, saya buat maksiat aja sekarang. Toh juga nanti masuk surga. Jawabannya memang betul masuk surga. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, akan masuk surga siapa yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah walaupun seperti biji sawi. Ya betul itu. Tetapi masalahnya kita tidak tahu berapa lama dia disiksa dulu di neraka. Itu kan? Karena satu hari di sisi Allah pada hari kiamat, Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir yawma 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu di hari kiamat itu, di hari akhirat sama dengan 1000 tahun waktumu di dunia. Jadi dibakar dulu gitu kan. Orang kalau kita naudzubillah digebukin saja setengah jam sudah babak belur. 1 jam bisa mati gitu kan. Bagaimana kalau disiksa? Satu hari waktu akhirat 1000 tahun. Karena nanti orang-orang akan masuk ke neraka nih. Terjadilah proses melewati sirat dan jatuh ke neraka. Terus manusia yang mau masuk surga berdiri di kantorah dulu. Allahu a'lam berapa lama. Kantorah itu kayak sebuah jembatan atau tempat di depan surga. Mereka dibersihkan sisa-sisa dendam dan segala macam, tidak lagi, itu baru masuk surga. Setelah masuk surga, Allahu a'lam juga berapa lama prosesnya, barulah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan umatnya dari api neraka. Jadi ada prosesi penyiksaan itu. Allahu a'lam. Mungkin 1000 tahun kah, 500 tahun, kita nggak tahu. Gitu kan? Karena istilah ratusan ini sering Nabi gunakan. Kata Nabi SAW akan masuk orang miskin di surga setengah hari lebih cepat daripada orang kaya. Dan itu adalah 500 tahun. Gitu kan? Berarti kan waktunya luar biasa. Perhitungannya kan gitu. Karena satu hari sampai dengan 1000 tahun kan. Setengah hari itu sudah panjang gitu. Maka ini semua harus dihati-hati. Jangan disalahfahami. Karena banyak orang anggap remeh itu. Ya gampang itu. Allah maha pengampun. Iya. Tapi dia lupa Allah sangat berat siksaannya. Gitu kan. Daripada orang melakukan kemaksiatan, lebih baik dia melakukan ketaatan. Ya. Karena kenikmatan ketaatan tidak akan dirasakan teman-teman kecuali kita istiqamah dalam ketaatan itu dan meninggalkan dosa. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang mengatakan saya tidak bisa khusyuk dalam salat Ustaz. Permasalahannya Bapak Ibu masih campur antara keimanan dengan dosa. Ya, maka nggak pernah bisa khusyuk. Karena ini masih berimbang terus. Kalau kita sibukkan diri dengan amal saleh dan kita tinggalkan dosa, dan ini kita tutup betul-betul kerannya, maka di situ kita akan rasakan kenikmatan amal saleh atau keimanan itu. Allahu a'lam. Baik, begitu saja karena sudah menjelang 11:30, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari apa yang kita bahas hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita dan juga seluruh ilmu yang pernah kita dapatkan dan akan kita pelajari nanti semuanya bermanfaat buat kita dan buat umat Islam, serta dijadikan sebagai tambahan amal pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali
sunnah ataupun wajib, semuanya diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, semuanya diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan kita selalu doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah melunasi utang negara ini dengan semudah-mudahnya, membukakan rezeki dari seluruh penjuruhnya, memberikan hidayah yang belum dapat hidayah, menyembuhkan orang yang sakit, dan mengaruniai kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita berharap agar Allah SWT menolong saudara kita di Palestina, Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di China, di Kashmir, dimanapun yang mereka sedang tertindas sekarang. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahaannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, menyatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar pasti dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Sallallahu Nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.